welcome back to another daily coding videos. Kali ini kita lanjutin lagi, teman-teman. Kemarin di video sebelumnya kita udah bahas ini ya, qubit udah dapat, gitu kan. Dan apalagi nih? Nah, sekarang di bawahnya ini ada codingan. Nah, ini nggak di semua manual itu, jadi bedain antara manual atau guide dengan tutorial. Jadi nggak semuanya itu bisa langsung diimplementasiin gitu ya. Jadi jangan terlalu polos terus teman-teman kopas terus berharap ini jalan itu enggak ya. Ini apa ya, snippet code-nya yang bisa dicoba dilihat, dipahami seperti apa. Nah, sebenarnya sederhana aja kalau kita ikutin framework kita berpikir tadi gitu ya. Ini sudah ada nih ya, qubit ini require apa, dia butuh melakukan apa, function call segala macam. Nah, sekarang kita cek di sini di codingannya ini. Nih, sekarang ini creating a qubit gitu. Berarti qubit itu adalah yang di sini ya, yang di tengah sini, yang ini ya. Nge-create di qubit dia butuh apa gitu ya. Nah, lihat nih. Kita tadi klaim bahwa di catatan kita bahwa qubit itu butuh initial state. Nah, di mana proses menaruh initial state-nya itu ada di sini. Nih. Terus nih. Ya. Jadi qubitnya itu mengextend apa? Kita bikin qubit baru, kita bakal extend si ini. Kemudian dikasih state. Nah, state-nya itu apa? Tipe datanya integer. Nih, kebetulan ini tipe datanya integer ya. Kemudian dia kasih initial state. Nah, requires initial state. Ini butuh initial state. Kasih initial state bahwa dia itu ada 0. Kemudian ada function. Nah, jadi qubit itu works as a function. Jadi qubit bekerja dengan function. Nih, function call. Jadi kalau kita mau men-trigger sesuatu di qubit, kita memanggil function call di dalam qubitnya. Berarti function-nya harus ada di sini. Maka di sini adalah bentuknya adalah void gitu kan. Void increment, naikkan gitu. Terus nanti dia melakukan apa? Melakukan emit ya. Qubitnya itu nanti akan melakukan proses ya. Proses sebenarnya. Dia harusnya diproses dulu sih. Tapi kebetulan ini prosesnya tuh gampang. Cuma naikin angka dari 0 jadi 1. Akhirnya ini di skip ya. Yang ini di skip. Langsung di emit. Emitnya apa? Memproses ini. Nah, prosesnya itu sebenarnya cuma ini tok, state plus 1. Jadi nanti di dalam qubit itu nanti akan ada variabel namanya state. Nah, nanti kalau kita hands on ke codingannya nanti bakal ketahuan gimana caranya kok bisa muncul state. Kemudian ya udah, inilah qubitnya, inilah business logicnya, inilah processingnya kalau bikin counter app. Apa? Ada initial state-nya adalah 0. Kalau mau melakukan perubahan terhadap state harus memanggil function call. Function call-nya itu ada di dalam qubitnya, maka di sini harus teman-teman bikinin function. Terus nanti kalau sudah ada function call-nya, itu akan ada dalam function call itu dia akan melakukan processing ya. Kebetulan ini sederhana banget. Dia akan melakukan apa? Emit. Nah, dia akan melakukan emit nih. Ketika dia emit nanti akan men-trigger on change dan ngirim next state sama current state-nya ke UI. Dan di UI nanti dia akan di-update. Udah, ini doang. Ya, ini logikanya kan begitu doang kan kalau counter app kan. Nah, ini kita udah memisahkan apa tadi? Kita separate presentation dengan business logic. Business logicnya naikin counter ya, cuma naikin doang. Presentationnya di mana? Nah, nanti di presentationnya itu ada muncul di proses yang selanjutnya. Nih, di sini. Using a qubit. Nah, gimana kita menggunakan sebuah qubit ya? Berarti kita ambil dulu qubitnya. Terus cetak state-nya, terus nanti kita panggil. Nah, jadi berinteraksi dengan qubitnya itu dengan memanggil incrementalnya, increment gitu. Dah. Terus kita print qubitnya. Nih. Udah selesai. Habis itu di close ketika dia sudah tidak dibutuhkan. Jadi benar ya di sini ya. Men-trigger qubit always dengan function call. Ya. Function call, ini kita instantiate qubitnya, kelasnya. Habis gitu nanti kita panggilnya dengan memanggil function-nya. Udah, gitu toh. Selesai. Terus kalau mau mengobserve gimana? Nah, ini bisa juga kayak gini ya. On change can be overridden to observe the state change for a single qubit. On error can be overridden to observe error for a single qubit. Jadi nanti di counter qubitnya itu teman-teman bisa nambahin override. Nah, ini konsep lagi. Override apa? Nah, ini nanti balik lagi ke
pemahaman tentang pemrograman berorientasi objeknya. Override itu apa? Ngapain, kenapa kau harus di override? Nah, itu nanti ada topiknya sendiri lah ya nanti ya teman-teman. Tapi saya nggak janji bakal saya kerjain. Jadi gini, nah ini kita override on change. On change-nya kita override, kita ngapain gitu ya. On error kita override, kita ngapain. Nanti itu bisa mengobserve qubitnya. Jadi ketika nanti mau ngedebug, tambahin aja on change event di qubitnya. Jadi mau ngedebug berapa sih state-nya sekarang, nanti tambahin di situ. Terus block observer can be used to observe all qubit. Jadi kita bisa bikin kelas block observer namanya, nanti bisa mengoverride ini tadi on create, on error, on change segala macam. Qubitnya dibuat, qubitnya di override, di close, ditutup atau gimana. Nah, nanti bisa ditambahin observer di void main-nya. Nanti bakal muncul tuh ini qubitnya di create, ini qubitnya berubah, ini qubitnya error, ini qubitnya close. Nah, ini nanti nilainya berubah gitu kan. Jadi nanti bisa ngecek. Jadi kalau teman-teman kepengen ngedebug kenapa kok state-nya salah, ya itu tinggal tambahin aja nih on change sama on error ini. Nah, ini aja sih ini di manualnya ini. Tapi kalau teman-teman kopas codingan ini itu belum tentu jalan karena harus ada library-nya kan. Kan dia mengextend qubit, berarti nanti harus bikin project yang ada pubspec YAML-nya yang mengimport library qubitnya. Karena tadi di konsep kita kan si library ini harus di package kan. Package-nya ini harus diimport dan harus diinstal. Nah, kayak gitu. Nah, jadi penjelasan tentang codingan ini sederhana itu aja. Ini sudah memisahkan antara qubitnya, logiknya dengan tampilannya, UX-nya, UI-nya. Kebetulan di sini dia itu modelnya model ini ya, model sederhana aja, bukan Flutter app. Kenapa kok di sini ya? Contohnya bukan Flutter app. Karena untuk yang Flutter nanti namanya Flutter block, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai block itu nanti dapatnya cuma gini doang, bukan widget. Nah, tapi nanti kalau pakai Flutter block dapatnya adalah sebuah widget yang khusus untuk menghandle blok di Flutter. Ya, itu dulu. Nah, jadi konsepnya si qubit bisa kita create sesederhana ini. Kita bisa bikin dia extend. Jadi membuatnya dengan cara extend qubit. Kemudian di dalam sini adalah state-nya. Terus nanti state-nya diapain, kita kasih initial state-nya seperti apa. Habis gitu, kita mau apakan itu state, nah, dibikin jadi sebuah function di sini. Udah, gitu toh. Nanti kalau kita mau panggil, kita instantiate qubit-nya, kita panggil metodenya. Akhirnya gimana? Kita instantiate di sini, metodenya dipanggil, akhirnya main ini itu bebas dari yang namanya logic ini. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kita bisa observe dan bisa bikin observer. Bisa mengobserve di dalam qubitnya, state-nya, kita bisa mengobserve qubitnya sendiri. Jadi observernya beda ya. Ada observer value dalam sini, ada observer yang qubit totalan dia di luar, lebih jauh lagi. Nah, itu dulu. Saya rasa ini sudah selesai masalah perqubitan, tapi konsepnya dipegang ya teman-teman di sini, bahwa qubit itu mengextend block base dan dia digunakan untuk manage state. Nanti kalau kita mau bikin qubit ya, ini kita bisa bikin qubit sendiri dengan mengextend qubitnya, kasih state. Nah, state ini selalu punya yang namanya initial state nih. Terus abis gitu initial state ini bisa berubah ketika ada function call, berarti kita harus bikin function call-nya ini. Terus dalam function call ini akan ada sebuah processing. Nah, ini processingnya nih. Yang dimana hasil prosesnya itu kita lakukan emit. Kebetulan di sini sekali lagi bisnis prosesnya sederhana, cuma naikin doang, jadi makanya cuma gini doang. Kemudian ketika ini di-emit, dia akan merilis state baru dan event on change, di mana nanti on change itu akan membawa current state dan next state. Nanti teman-teman bisa observe itu qubitnya di sini on change. Terus on error gimana? Bisa di sini. Kemudian kalau sudah muncul di-emit, dia nanti akan muncul sebagai sebuah state baru. Dan untuk mengaksesnya kita punya yang namanya getter. Mengaksesnya gimana ya di sini ya? Nih, getternya kan, getter dari state-nya. Oke. Itu dulu masalah perqubitan. Selesai di qubit, nanti kita lanjut di blog. See you in the next videos.